Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahman, mahasiswa program studi profesi apoteker Universitas Muslim Indonesia. Baiklah, saya akan menjelaskan metode penyimpanan apa saja sih yang dilakukan di instalasi farmasi rumah sakit. Setelah dilakukan penerimaan, maka di instalasi farmasi rumah sakit itu sendiri dilakukan penyimpanan. Penyimpanan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memelihara, menyimpan sediaan farmasi ataupun obat-obatan atau bahan medis habis pakai yang disimpan di tempat yang aman, yang bertujuan untuk menjaga keamanan dan juga dari pencurian dan kerusakan dari obat fisik obat tersebut. Metode penyimpanan yang pertama yaitu menggunakan dengan metode secara alfabetis. Metode secara alfabetis ini berdasarkan kelas terapi, bentuk sediaan, jenis sediaan fungsi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Metode ini digunakan memudahkan pada saat pencarian. Contohnya, penyimpanan berdasarkan dengan huruf abjad. Misalnya obat metformin ditempatkan pada abjad M, sedangkan untuk obat Trinos itu ditempatkan pada abjad R. Contoh penyimpanan obat berdasarkan kelas terapinya, misalnya obat gastrointestinal dipisah dengan obat-obat hipertensi, sedangkan untuk contoh penyimpanan berdasarkan jenis sediaan farmasi yaitu obat-obatan tablet disimpan berdasarkan bentuk tablet, sedangkan obat sirup disimpan bersama dengan obat sirup. Begitu juga contoh obat ampul disimpan dengan tempat yang ada di obat ampul tersebut. Selanjutnya, metode penyimpanan dengan metode FIFO dan FIFO. FIFO kepanjangan dari first expire first out, dan FIFO kepanjangan dari first in sama first out. Metode FIFO itu metode penyimpanan dengan menggunakan atau memprioritaskan obat yang masa expiry-nya lebih dekat. Contohnya, metformin yang masa expiry-nya 2021 itu akan ditempatkan di paling depan penyimpanan daripada obat metformin yang jangka waktunya atau expiry-nya 2023. Sedangkan untuk penyimpanan dengan metode FIFO, first in first out, itu merupakan metode penyimpanan yang memprioritaskan penyimpanan obat yang lebih dahulu datang. Itu yang dikeluarkan, contohnya seperti penyimpanan NaCl di rumah sakit yang penggunaannya sangat diprioritaskan dan sangat urgent. Metode penyimpanan berikutnya yaitu metode penyimpanan dengan menggunakan metode LASA. LASA kepanjangan dari look alike, sound alike, yang dimana LASA memiliki nama ucapan yang mirip dan kekuatannya. Contoh dari LASA tersebut itu amlodipin 5 mg dan 10 mg. Amlodipin 10 mg itu diberi jarak antara 1 ataupun 2 obat untuk bertujuan jangan sampai adanya kesalahan dalam pengambilan obat tentunya. Di sini untuk penggunaan obat LASA ini diberikan label berdasarkan LASA. Untuk penyimpanan obat narkotika dan psikotropika tentunya akan dipisah bersama dengan obat-obat konvensional lainnya. Penyimpanan obat narkotika dan psikotropika disimpan dalam lemari kayu yang memiliki pintu double atau pintu ganda yang tentunya juga memiliki kunci yang berbeda. Metode penyimpanan berikutnya yaitu metode penyimpanan obat high alert. Obat high alert ini merupakan obat yang patut diwaspadai karena dapat mengancam jiwa keselamatan pada pasien jika mengalami kesalahan pada penggunaannya. Contoh pada penyimpanan obat high alert yakni pada insulin. Nah, obat insulin ini obat harus diberi label high alert dan tidak menutupi nama dari insulin obat tersebut. Kemudian adapun penyimpanannya yaitu pada lemari dengan warna merah dan diberikan label high alert dan penulisannya sangat jelas. Selanjutnya, metode penyimpanan sediaan farmasi dengan B3. B3 ini merupakan bahan berbahaya dan beracun. Contohnya, penggunaan alkohol itu disimpan pada lemari dengan bertandakan khusus dengan khusus B3 ataupun yang bertandakan dengan logo sebagai berikut. Dari penyimpanan berikutnya yaitu penyimpanan obat emergensi.
Metode penyimpanan obat emergensi ini, metode yang dibutuhkan adalah kecepatan pada saat terjadinya kegawat daruratan. Itulah metode penyimpanan yang dilakukan di instalasi farmasi rumah sakit. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.